Publik tengah menyoroti soal pengerahan pasukan TNI untuk menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menekankan, pengamanan yang diberikan oleh TNI tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Pengamanan oleh TNI juga hanya bersifat fisik seperti aset gedung dan sebagainya. Proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dipastikan akan tetap independen. Harli menambahkan dalam undang-undang TNI dapat memberikan dukungan maupun bantuan pengamanan terhadap aset dan objek vital strategis. Kejaksaan pun dinilai sebagai objek strategis yang termasuk di dalamnya. Lantas adakah urgensi pengerahan personil TNI untuk menjaga kejaksaan saat ini? Tim TV One mengabarkan. Bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset gedung, ya. Nah, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen, ya. Ada penegakan hukum di sini, apalagi yang saya terakhir dari Panglima TNI dan KKS itu untuk pengamanan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan, hanya mengamankan, bukan penegakan hukum di situ. Nah, gitu, hanya mengamankan tugas-tugas kejaksaan dan masalah tugas-tugas dan fungsinya gitu. Karena kita lihat sendiri kan, kejaksaan saat ini sedang menangani kasus-kasus besar, ya, artinya kemungkinan adanya intimidasi, ada ancaman terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Toh, kejaksaan masa perlu untuk minta bantuan TNI gitu ya. Yang saya ingin tanyakan nanti ini kira-kira kalau mau mulai sidang apakah butuh aba-aba siap dulu atau tidak? Nah, ini terkait dengan penjagaan yang dilakukan oleh TNI di Kejaksaan, pro kontranya semakin meluas karena banyak yang mempertanyakan urgensi dan juga kegentingan apa yang membuat seperti itu. Betul. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, mantan Kapus Pen TNI. Selamat pagi, Pak Iskandar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas semuanya. Dan juga ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer yang sering mengkritisi dinamika relasi sipil dan militer di Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Khairul. Selamat pagi, Mbak Mala. Mas Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah di zaman Bapak memang pernah terjadi seperti ini, bahwa TNI menjaga lembaga hukum sipil? Jadi begini ya, selamat pagi semuanya kita. Masalah jaga-menjaga ini, zaman saya nih ya, zaman saya itu sebenarnya itu sudah ada sebenarnya. Kenapa saya katakan di situ? Tapi tidak seperti sekarang ini, ya. Tidak seperti sekarang, bagaimana Maksudnya, contohnya? MOU-nya jelas, semuanya jelas. Bahkan sekarang kalau kita lihat, ini kan semuanya kembali ke regulasi atau konstitusi, ya. Konstitusi atau regulasi, Undang-Undang 34 kan sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 3 nomor 2025. Nah, ini pegangan kita. Saya tidak perlu menyampaikan semuanya masalah isinya. Pasal 7 aja itu mengatakan ada penambahan kita ikut di bidang cyber dan juga membantu objek vital nasional. Ya. Nah, Nah, apakah masuk dalam objek vital nasional, Pak? objek vital nasional itu dikatakan adalah tempat-tempat yang strategik di mana akan mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau kita menerjemahkan, monggo kita terjemahkan, apakah kejaksaan itu atau Kejaksaan Agung itu tempat strategis? Kalau menurut saya, itu ada mekanisme prosedurnya. Oke. Misalnya tempat objek vital nasional itu, kita lihat di bandara. Ya. DPR itu objek vital nasional ya. Oke. PLN, Pertamina. Nah, dan ada juga perusahaan-perusahaan. Misalnya perusahaan geotermal, panas bumi semuanya. Dia itu kan pembangkit listrik. Itu kan objek vital nasional juga.
itu semua diajukan berjenjang dia menjadi objek vital nasional. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang namanya Kejaksaan Agung itu automatically lah dia itu pasti objek vital nasional. Istana Negara itu nggak usah diusul-usulkan, itu udah pasti objek vital nasional. Nah, ini sekarang dijaga TNI jadi rame kan. Nah, sebenarnya tidak ada yang dilanggar, apalagi ada MOU ya. Setelah ada tadi revisi dari undang-undang itu, ada lagi MOU. Dan juga tadi kan Mbak mengatakan bahwa nanti akan siap di sana. Enggak seperti itu. Dia tidak akan mencampuri masalah materi. Materi sidang dia enggak. Mungkin masalah pengamanan, contohnya ya, contoh konkret aja. Misalnya ada koneksitas. Kan di sana ada jam pit mill. Ya, ada koneksitas. Mungkin di sini perlu, atau katakanlah tanda petik agak-agak bagaimana begitu, perlu ada tentaranya di situ. Demikian juga kalau kita mungkin lihat kasus kemarin ya. Saya bukan bela TNI banget, enggak lah ya. Tapi mari kita lihat data dan fakta secara empirik. Jampitsus pernah heboh kan, ada si A diambil, diserahkan kepada kesatuannya karena memata-matain katanya begitu. Sehingga ada tensi yang tinggi dalam hal apa? Timah. Kasus timah. Nah, kita juga, negara kita ini kan sekarang, maaf ya saya katakan di sini, masalah korupsi ini kan udah, kalau menurut saya sudah lampu merah ya. Kita ini mungkin kalau kanker udah stadium 3. Udah ada liga korupsinya juga ya. Nah, liga korupsi sudah ada. Nah, ini kalau saya lihat mungkin Kejaksaan Agung, memang sebenarnya ada saudara kita polisi ya. Tapi kenapa ada seperti ini ya, kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, kenapa minta ke tentara ya. Nah, di sini saya mau menyoroti poinnya apa? Korupsi yang tadi tuh. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang membuat rakyat ini menderita. Alangkah indahnya, mari kita sama-sama. Kalau perlu Bapak juga ya, semua rakyat ini kita sama ke Kejaksaan Agung ya. Kita kawal mereka, kita bantu mereka supaya korupsi ini bisa dituntaskan seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden kita. Akan dikejar ke gurun pasir sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Ini yang kita tunggu. Kenapa saya katakan gitu? Begitu banyaknya korupsi ini, mulai dari Pertamina yang maju mundur, Pagar laut, Tina, pagar laut, ya, apalagi itu. Bahkan ada maklar-maklar yang 1 triliun ada di rumahnya. Ini apa ini? Kok nggak terungkap secara nyata? Saya mengharapkan para media juga berani menyampaikan ini kepada mereka ini. Ayo, ambil langkah-langkah, buka semua kepada masyarakat. Baik, saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, kalau misalnya tadi sudah disinggung bahwa ada kasus-kasus besar yang dijalankan oleh Kejaksaan, MOU juga sudah ada sejak 2023. Kalau kita tanya waktunya kenapa sekarang, apakah memang ada seseorang atau sesuatu yang mau ditakut-takuti begitu Pak dengan hadirnya personil TNI yang berjaga di sana? Ya pertama kita ya bisa memahami lah ya kekhawatiran publik, ya, pertanyaan-pertanyaan publik terkait isu ini ya. Tapi kita juga ya harus percaya ya, pemerintah tentu punya pertimbangan ya dalam konteks penempatan pengamanan dari TNI di lingkungan kejaksaan ini, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Nah, ini tentu juga kalau kita lihat ya tentu berkaitan lah ya dengan dinamika keamanan. Kita tahu lah belakangan ini ada dinamika keamanan yang ya termasuk juga di lingkungan kejaksaan sendiri ya. Apalagi kejaksaan belakangan ini kalau kita lihat kan banyak sedang menangani kasus-kasus besar yang memungkinkan hadirnya konflik kepentingan, potensi konflik kepentingan, dan potensi-potensi gangguan dalam penanganan itu ya. Nah ini kan mungkin itu juga menjadi pertimbangan ya dalam konteks mengapa pengamanan itu tidak cukup hanya oleh pengamanan internal atau pengamanan dalam misalnya, tidak cukup juga hanya ditambah dengan kepolisian, sehingga harus diperkuat dengan kehadiran personel TNI. Jumlahnya juga saya kira ya cukup lah ya, misalnya di Kejaksaan Tinggi yang lebih kompleks itu 30, kemudian di Kejaksaan Negeri yang mungkin lebih
areanya juga lebih kecil gitu ya, 10 orang ya, itu saya kira itu kan kalau dipakai untuk nakut-nakutin saya kira juga nggak cukup lah ya. Jadi ini menurut saya ini bentuk lebih kepada bentuk tindakan preventif ya ketimbang upaya-upaya menakut-nakuti atau intimidasi bahkan gitu. Berarti tidak menjamin ya bahwa adanya personil TNI di sana berjaga bahwa pelaku kasus-kasus besar ini akan takut begitu. Ya, ini yang apa namanya? Tentu konteksnya bukan menakut-nakuti ini juga ya, apa namanya? Yang akan berpotensi konflik kepentingan tadi atau ya, tapi setidaknya ini antisipasi atau bentuk preventif tadi untuk mengurangi potensi-potensi gangguan gitu ya dalam penanganan dan penegakan hukum ini ya. Tapi ya menurut saya bagaimanapun kekhawatiran publik ini kan juga harus ditenangkan gitu ya publik ini ya, sehingga perlu ada transparansi ya dan akuntabilitas dalam konteks ini untuk memperjelas saja ya bahwa ini bukan tindakan yang dalam rangka menakut-nakuti atau intimidasi begitu ya, tapi ini lebih pada tindakan preventif yang diperlukan untuk mengantisipasi ya. Kalau kita ini kan harus berpikir dari kemungkinan terbaik sampai kemungkinan terburuk kan Mas, ini. tapi ya. apakah memang ada kegentingan yang mungkin tidak dibuka karena ini mungkin tidak perlu untuk membuat panik publik, tapi ini memang kondisinya ada ancaman sehingga TNI lah yang harus melakukan penjagaan di kejaksaan karena kita tahu kan tugas TNI ini adalah menghadapi ancaman. Ya bisa jadi kegentingan itu kan bukan saat ini ya. Artinya ini kalau dalam konteks misalnya intelijen itu kan biasa bicara atau bertindak itu sedia payung sebelum hujan ya. Ya mungkin saja ya diproyeksikan karena kasus-kasus besar yang akan terungkap ini rentetannya mungkin akan panjang, akan semakin besar karena menggurita misalnya begitu. Sehingga kemungkinan adanya gangguan keamanan yang lebih besar juga perlu diantisipasi ya. Dilakukanlah sedia payung sebelum hujan ini gitu ya, dengan menghadirkan tambahan kekuatan personil pengamanan dari TNI. Oke, mungkin Bang Iskandar ada tanggapan? Jadi kalau saya lihat begini Pak ya, kita harus by data ya, by data. Kalau saya ini berbicara begini, saya yakin, saya percaya ya, pasti di benak Pak Burhanuddin atau Jaksa Agung kita ini pasti ada sesuatu. Cuman alangkah indahnya ya disampaikan. Namun ada namunnya. Kalau nanti dibuka secara transparan, ya kalau menurut saya mereka kan tidak akan begitu. Setelah ada data dan fakta di persidangan lah itu nanti dibuka semuanya. Dia nggak akan ngasih tahu. Contoh konkretnya Mbak, coba kalau kita lihat kasus-kasus besar. Kita coba agak ke negara lain. Kolombia Mbak. Itu jaksa-jaksa yang berani-berani sama kartel itu Mbak. Lewat semua Mbak. Ya, jangankan di Kolombia. Ini yang dekat aja di Filipina aja Mbak. Nah, lewat itu Mbak. Nah, kita ini kan sekarang tadi yang saya katakan itu stadium 3 kanker kita ini. Ya, kalau kanker stadium 3. Jadi ini kita mari semua sama-sama rakyat ini membela lah, mendukung lah Kejaksaan Agung ini. Kenapa? Ini by data juga ya, statistik. Jaksa Agung itu sekarang tahun 2024 menangani kurang lebih ya 2.500 kasus. Ya, kepolisian kurang lebih 1.000 sekian kasus. KPK kurang lebih 80 kasus. Nah, kalau kita lihat statistik dengan data ini kan berarti Kejaksaan Agung mempunyai PR yang sangat besar yang harus dituntaskan. Nah, apakah ini yang mengakibatkan itu? Ya, mudah-mudahan iya. Kenapa? Kita harapkan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan muncul tuh A, B, C dengan tuntas semuanya. Jangan hanya A, kelihatan bunga-bunganya tapi nggak dikasih lihat akar-akarnya semua gitu loh. Nah ini contoh yang saya katakan tadi kan. Rakyat ini sebenarnya, tadi apa yang disampaikan Pak Fahmi, khusus korupsi, mereka itu semua udah marah semua sebenarnya. Makanya di sini kita sebagai perwakilan, aku udah pensiunan sih ya, aku menyampaikan. Nah kita juga kalau melihat sekarang anggota Dewan kita kan semuanya agak-agak diem, Komisi 3, bahkan Komisi 3 ada dari
maaf ini saya sampaikan partainya, PKS mendukung sekali kok. Dari PKS mendukung sekali. Dari apa ya, Demokrat Pak siapa itu juga, Pak Denny Keharman juga mendukung, semua juga mendukung kok Pak. Nah itu kan mereka itu kan perwakilan kita di Senayan untuk menyampaikan ini. Dan jujur saya katakan, kalau kita lihat lagi statistik, ini saya selalu bicara statistik ya. Korupsi di Indonesia, kita ini adalah nomor 37 apa 34 di dunia. Ya di dunia. Kalau itu di dunia, kalau di Asia, kita ini nomor 5. Bayangkan kita itu dengan Filipina aja kalah. Dengan Vietnam saja kalah. Ini mau dikemanain negara kita ini? Berarti korupsi ini sudah kondisi darurat? Begitu? Darurat sekali Mbak. Kenapa? Statistik lagi nih Mbak. Aku suka kumpul-kumpulin itu ya. Ribuan triliun loh kita punya anggaran kita yang dikorupsikan sama koruptor-koruptor ini. Kalaulah itu seperti kata presiden kita Pak Prabowo mengatakan bisa kita ambil lagi, kita bisa buat pendidikan Mbak, kesehatan Mbak, bahkan mungkin bantu untuk makan-makan gratis pun bisa itu. Makan-makan gratis. Inilah semangat kita Mbak. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dengan adanya ini kan kita pasti sekarang masih berdebak-debak. Ada ancaman apa sih? Tapi yang tadi sudah kita kelihatan satu ya, yang diputer-puter pakai ngoeng-ngoeng ya. Nah, mudah-mudahan itu hanya hanya hoax saja mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Tapi saya lihat sepertinya di media juga sudah ada sepertinya Jampitsusnya diganggu begitu ya. Nah, harapan kita apa yang sekarang dikerjakan MOU antara TNI dengan Kejaksaan harus ada dong buahnya, harus ada dong hasilnya. Kira-kira apa? Ini yang kita tunggu kepada Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Mudah-mudahan ada nih biar rakyat kita semangat semuanya. Kita akan bahas lagi terutama mengenai apakah publik harus takut atau mendukung begitu ya. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai personil TNI yang berjaga atau akan menjaga di Kejaksaan begitu ya. Saya ke Pak Hairul, kalau misalnya kita lihat kan sudah ada MOU sejak 2023 lalu sebenarnya fungsi penjagaan juga sudah ada begitu dari Polri. Apakah nantinya tidak ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak karena sama-sama berjaga di sana begitu? Ya mestinya nggak ada kalau sifatnya kolaboratif ya mestinya nggak ada konflik kepentingan ya, menjaga ya dalam konteks menjaga keamanan. Ya saya kira masa yang mau jaga keamanan terus malah berantem kan nggak masuk lah gitu ya, logika itu. Saya kira ya, sepanjang tujuannya adalah menjaga keamanan dan sepanjang didasarkan pada analisis ini ya, analisis kebutuhannya tadi ya. Ya saya kira nggak akan ada konflik kepentingan mestinya. Tapi ya. sudah Tapi ini kan masalahnya kan jadi keruh begitu ya, karena ada kekhawatiran yang sebenarnya lebih karena tadi ya lebih karena pikiran ini masalah nggak dengan polisi ini kalau ini kalau pengamanan ini dilakukan pemisahan oleh TNI. tupoksinya mungkin. Iya. Apakah Karena sudah kan sejelas itu? Iya, tingkat keamanan seperti apa yang akhirnya harus TNI yang jaga. Nah itu yang makanya kalau saya mendorong mungkin perlu ya publik diyakinkan bahwa ini berada dalam kerangka hukum yang jelas gitu ya, dan punya tujuan untuk antisipasi tadi, tindakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan gangguan keamanan, karena kami akan bekerja keras misalnya begitu untuk melakukan penegakan hukum misalnya seperti itu ya, karena dan ini kan kita melihat beberapa waktu ini kan banyak kasus kakap ya, ini jelas, dan ini kan baru puncak gunung esnya. Nah ke depan ini kan akan makin mungkin bisa mungkin saja ya akan makin banyak, dan itu tentu membutuhkan tingkat keamanan yang lebih serius gitu ya. Makanya TNI dibutuhkan ini penjelasan yang sebenarnya mudah disampaikan ke publik. Selama publik bisa memahami itu ya saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan kemungkinan adanya intimidasi, intervensi. Ya saya kira dalam konteks ini yang akan terintimidasi, akan
patut mungkin juga untuk merasa takut itu ya justru yang ingin mengintervensi, yang punya kasus, yang punya masalah dengan hukum gitu. Itu yang saya kira harus takut gitu ya. Tapi kalau publik saya kira tidak perlu khawatir bahwa ini akan menjadi ancaman bagi bagi kebebasan mereka atau ancaman bagi hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan misalnya. Termasuk presiden bahwa supremasi sipil ini tidak akan berjalan. Soal supremasi sipil kan tetap ini TNI juga saya kira dalam konteks penempatan personil untuk mengamankan kejaksaan ini kan tidak berinisiatif sendiri ya, didasarkan pada permintaan, dan permintaan itu pun juga tentu juga tidak akan muncul gitu ya kalau tidak ada ya katakanlah lampu hijau dari pemegang kekuasaan, misalnya presiden misalnya gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang ya nggak offset lah gitu ya. Oke, kan kita lagi-lagi membahas mengenai persepsi publik begitu ya. Kalau saya ke Pak Iskandar, sudah ada jaminan bahwa ini tidak akan mengintervensi dalam proses hukum. Tapi bagaimana untuk meyakinkan publik? Ya, kalau saya lihat gini, meyakinkan publik itu pertama begini, kita berbicara tentang masalah perbantuan itu berbicara tentang regulasi. Nah, regulasinya sudah jelas ya. Regulasi ini saya ulangi, regulasinya sudah jelas. Undang-Undang 3 2025 pasal 7. Di situ ada objek vital nasional. Nah, ini saya menghimbau. Memang di tabel, ini jujur kita buka semuanya. Di tabel itu kejaksaan tidak muncul di situ. Ya. Tidak termasuk berarti. Tidak termasuk. Alangkah indahnya, itu ada proses kok. Untuk menjadikan dia didaftarkan menjadi objek vital nasional bisa melalui prosedur, mekanisme. Nah, kalau ini saya juga agak rancu ini bagaimana? Apakah ini dia setingkat dengan kementerian lain? Seperti contohnya Kementerian SDM itu mengeluarkan istilahnya konfirmasi tentang ini objek vital nasional. Kalau dia mengeluarkan listrik, kalau dia dan lain sebagainya. Nah, ini keamanan ini tentunya harus segera. Ini saya usulkan kepada Kejaksaan Agung agar dia masuk di dalam tabel. Jadi sehingga tidak ada konflik lagi bahwa ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi. Berarti Kejaksaan Agung bisa mengusulkan menjadi objek vital objek vital nasional. Namun kalau saya lihat ini mungkin akan ke sana. Kenapa? Ditandai dengan MOU dulu. MOU nanti akhirnya ini perlu jadi objek vital nasional. Ini yang saya sampaikan pertama. Terus kedua, tadi masalah saya tambahkan Pak Fahmi, ini ada statement dari Kapolri kok Pak Sigit mengatakan dengan adanya ini bahwa sinergitas TNI dengan Polri semakin baik, semakin kompak. Itu ada statementnya. Jadi begitu saya baca, ini tidak ada hal-hal yang akan digarisbawahin ataupun lain sebagainya, tidak ada. Akan lebih sinergitas, akan lebih baik katanya demikian. Baik Pak Iskandar, yang cukup menarik adalah ketika memang nanti sudah keluar atau sudah diterbitkan sebagai objek vital nasional, apakah ini berlaku secara nasional atau hanya lokasi-lokasi tertentu saja? Apakah seluruh kantor Kejaksaan Tinggi, kantor Kejaksaan Agung harus dijaga oleh personil TNI? Kalau objek vital nasional itu automatically dijaga. Selama ini semua objek vital nasional dijaga oleh saudara kita polisi. Saya selalu ngomong gini, aku tidak ada benci kepada siapapun. Kenapa? Mertua saya juga polisi kok. Jadi aku ini keluarga polisi juga. Semua yang jaga itu polisi. Ya, tentunya dengan keluar nanti objek vital nasional ini dijaga TNI, ya. Yang tadi Pak Kapolri dengan Panglima TNI akan ada sinergitas untuk menjaga. Saya yakin, saya percaya, manakala penegak hukum ini semuanya kompak, baik semuanya, masyarakat akan tenang, masyarakat akan sejahtera semuanya. Dengan catatan, hajar korupsi ini semuanya. Itu kalau dari saya. Pak Iskandar, kalau memang belum masuk objek vital nasional, tapi kalau kita berbicara mengenai landasan hukum, ini kemarin Kapuspen Maijen Kristoime sudah mengatakan bahwa ini bisa masuk dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Tapi OMSP dalam Undang-Undang TNI itu kan harus berdasarkan keputusan politik negara. Apakah telegram dari pimpinan TNI ini bisa masuk
termasuk ke Iya. dalam itu? Ini seru banget, Mbak ya. Aku dulu di Lemhanas, Sesko TNI ya. Kita selalu mensimulasikan permainan ini nih yang tadi nih. Bahwa undang-undang TNI itu memang ada operasi militer perang, operasi militer selain perang. Namun di bawahnya dikunci. Ya tadi kalimat tadi dikunci dengan harus ada persetujuan. Ya. Inilah hal-hal yang akan membuat sesuatu itu agak bisa salah, bisa benar. Bisa benarnya bagaimana? Ini saya kasih tahu bisa benarnya. Pada saat bencana alam, ya ini saya sampaikan di sini, bencana alam. Itu ada termasuk di OMSP, di luar perang. Oke. TNI diminta nggak diminta, Mbak. Itu wajib hukumnya langsung, misalnya ada Gunung Sinabung. Wajib kita Kodim, Lanal, semuanya bantu di sana semuanya. Tanpa ada keputusan tadi itu. Ya. Nah, demikian juga misalnya kita dulu Aceh, itu Angkatan Laut, TNI AD, TNI AU semua terbangkan, bantu semuanya. Tanpa ada keputusan dari yang tadi dikunci di bawah situ. Pada saat begitu, manakala kita terlambat, Mbak, wow dimaki-maki Mbak semua Mbak kita nih, ini kemana nih semuanya. Nah, pada saat di situ kita dipuji-puji. Darat, laut, udara, polisi, kita dipuji-puji membantu karena kita kan mempunyai kekuatan yang begitu baik dan juga kita bisa bergerak dengan cepat. Iya. Tapi begitu masalah ini, kenapa sih? Please dong, aku Giliran minta. bencana, terorisme, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi begitu yang kayak begini, kenapa sih dipermasalahkan? Please dong. Itu ada perangkat yang diambil, ini saya sampaikan. Karena ini sering saya simulasikan di Lemhanas sama di Sisko gabungan, Pak. Itu eksekutif, legislatif, itu rapat langsung. Ya, ini bagaimana, putuskan. Tapi saya yakin, saya percaya, Panglima TNI menggerakkan ini semuanya. Pasti Pangti paling tidak sudah diinformasikan. Nah, sehingga apa yang kita bicarakan tadi Mbak bilang dikunci, apakah harus izin? Ya tadi, please lah kepada kita semuanya. Ya kan, kalau yang begini-begini, ya yang berat-berat aja. Di undang-undang yang baru, Iya, kalau nggak salah silakan. sudah Nggak difungsi direvisi ya. Keputusan Tidak politik perlu negara lagi. kan diganti dengan bahwa operasi militer selain perang diatur melalui peraturan pemerintah, kecuali untuk tugas perbantuan itu diatur melalui undang-undang. Ya. Nah, undang-undang belum ada saat ini sehingga saya kira MOU ini masih bisa dijadikan jembatan untuk kolaborasi tadi. Oke. Dan saya berpesan. Ya. Menurut survei, saya selalu bicara statistik survei. Bahwa, maaf saya kata kepada seluruh pemirsa TV One. Survei mengatakan TNI itu masih yang terbaik dalam hal, ya apakah itu integritas dan sebagainya. Jadi percayakanlah, karena dia adalah garda terdepan untuk bangsa kita ini. Oke. Itu dari saya, Pak. Baik, Pak Iskandar, kalau kita bicara secara jangka panjang begitu ya, sebenarnya dampak keterlibatan TNI bergerak atau ditugaskan di pekerjaan non militer seperti apa nantinya, Pak? Ya kalau saya begini, saya katakan lagi, saya pernah sekolah di Lemhanas itu. Kalau kita sudah mulai berdebat di sana, semua kembali ke regulasi, semua kembali ke aturan ya Pak ya. Nah, manakala regulasi itu tidak dilanggar atau regulasi itu ada yang mengatur, saya rasa tidak masalah. TNI mau bergerak di mana saja. Memang ada kadang-kadang pengamat. Nanti profesionalismenya bagaimana? Itu ada kita bagi-bagi ya. Saya sampaikan ya. TNI itu ada yang kombatan, ada yang bantuan, ada sebagainya. Ada yang pemikir-pemikir. Nah, pasti nanti kalau dia duduk di bagian pemikir, ya biar orang yang pemikir ini. Kalau dia bagian tempur, biarlah dia. Kita itu punya struktur yang sangat-sangat lengkap. Ini yang bisa saya sampaikan di sini. Iya. Saya mau ke Mas Herul. Mas, akhir-akhir ini kita melihat bahwa memang TNI banyak dilibatkan dalam wilayah sipil. Belum MBG, kemudian belum ketahanan pangan, sekarang menjaga kejaksaan. Apakah ini nanti tidak menyeret-nyeret arah ke dui fungsi kembali? Enggak ya, terlalu jauh ya kalau ke dui fungsi. Dui fungsi itu di masa lalu itu kan ya tentu berkaitan terutama dengan politik dan bisnis gitu ya. Politik dan bisnis. Nah kemudian jangan lupa juga dulu dui fungsi itu ABRI ya. Oke. ABRI ini komponennya dua, TNI dan Polri. Ya. Dan dalam konteks masa lalu ya, dui fungsi itu makin efektif, artinya keterlibatan ABRI dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada saat itu kan terutama juga ditopang karena adanya katakanlah ya intimidasi atau tekanan-tekanan dari yang terkait dengan penegakan hukum, terutama pada waktu itu kriminalisasi lah misalnya masa lalu ya. Nah, dalam konteks hari ini misalnya kejaksaan ini ya, ini kan TNI tidak masuk dalam wilayah itu. Wilayah itu juga sudah sepenuhnya terpisah dari TNI ya. Polri sudah berdiri sendiri, otonom, sehingga kalau toh ada upaya intimidasi, upaya nakut-nakuti itu ya bukan TNI jelas yang paling berpeluang untuk melakukan itu, yang dalam konteks kriminalisasi misalnya TNI tidak punya peluang untuk melakukan itu. Sehingga kalau kita bicara apakah ini akan mengarah ke dui fungsi, enggak lah, masih terlalu jauh lah kita bicara itu, karena ini kita lihat konteksnya adalah pertama pengamanan ya, dan saya kira TNI sendiri juga banyak belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga batasan ruang lingkupnya juga pasti akan diperjelas ya, apalagi dalam dalam hari-hari ini gitu ya. Publik ini kan sangat kritis ya dalam menyikapi persoalan-persoalan negara ini ya, sehingga tentu pemerintah, TNI ya, dan pihak-pihak yang berkolaborasi dengan TNI, dengan Polri, dengan Kejaksaan ini ya tentu juga akan berhati-hati ya, supaya tidak sampai melampaui kewenangan, melampaui ruang lingkup tanggung jawabnya ya. Ini kan saya kira yang diatur, dan ketika kemarin Kejaksaan dan TNI ya katakan bekerja sama ya, salah satunya dalam konteks pengamanan ya, saya kira itu juga tentunya sudah dipikirkan juga bahwa ini sifatnya mungkin situasional dan sementara, tidak permanen gitu ya. Baik, mungkin singkat saja sedikit, berarti ini sudah dipastikan bahwa bukan merupakan bentuk politisasi dari militer begitu ya Pak ya? Tidak, ini saya kira masih jauh dari ini, masih jauh dari itu. Tinggal ini kan penjelasan ke publik supaya publik yakin ini berada dalam kerangka hukum yang tepat dan jelas, itu saja. Nah itu dia, yang penting adalah komunikasinya ya, malah yang disampaikan kepada publik tujuannya apa, supaya lagi-lagi masyarakat nggak perlu khawatir bahwa adanya penjagaan di TNI di sana bertujuan baik, yaitu untuk mencegah supaya aksi-aksi korupsi atau kasus-kasus besar ini bisa dijalankan dengan aman begitu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Iskandar, Terima kasih. Mas Hairul di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sudah membahas mengenai TNI yang saat ini menjaga kejaksaan. Mudah-mudahan dijaga supaya penyelesaian kasus-kasus kakapnya bisa aman. Itu dia. Kita dukung semuanya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Sehat Terima kasih selalu. Pak. Para